Oke, thank you. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya adalah sebetulnya suara tersebut gimana caranya Bapak Ibu bisa fokus dengan apa yang saya sampaikan. Ya nggak ngeles juga sih. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya, ke CEC Journey yang dimana saya jelaskan di awal tadi adalah bagaimana langkah mudah kita menjalankan bisnis di Ciputra Entrepreneurs Club Bapak Ibu sekalian. Yuk kita lanjut lagi. Oke. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah seorang sosok dari pahlawan atau hero yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat filmnya di layar lebar. Mungkin Bapak Ibu juga sering menonton dan Bapak Ibu mengagumi karakter dari si pahlawan ini. Karena passionnya apa? Passionnya adalah dia ingin membantu orang yang lemah agar bisa terlindungi. Nah, bagaimana dengan kita? Seorang entrepreneur untuk punya passion yang seperti si pahlawan tersebut. Nah, baiknya adalah passion kita sebagai member CEC adalah membantu untuk seseorang bisa jadi entrepreneur juga seperti kita. Bukan ujung-ujungnya adalah pengen biar bisa cepet-cepet closing. Ingat Bapak Ibu, kita bukan jualan. Kalau closing istilahnya itu adalah jualan. Tapi di sini kita mereferensikan orang untuk membantu dia agar bisa menjadi entrepreneur dan menjadi entrepreneur sukses seperti kita. Jangan ujung-ujungnya, oh Pak ini preminya gratis loh Pak, oh ini closing 7 orang nanti preminya gratis. Bukan semata-mata passion kita sampai di titik itu saja Bapak Ibu sekalian. Tapi di titik yang jauh lebih panjang lagi adalah kita membantu orang agar orang tersebut bisa menjadi entrepreneur dan bisa menjadi sukses. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke 4 langkah mudah agar Bapak Ibu bisa menjalani bisnis di Ciputra Entrepreneurs Club ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah who am I? Kita jelaskan dulu nih siapa identitasnya kita. Yang kedua ada yang namanya janji temu. Yang ketiga ada yang namanya presentasi. Dan yang keempat ada yang namanya closing Bapak Ibu. Ini langkah mudah. Mudah ketika kita mulai melakukan. Sulit ketika kita cuma diem aja Bapak Ibu. Jadi yuk sekarang kita mulai melakukan langkah-langkah ini demi menuju kesuksesannya kita Bapak Ibu. Oke, kita masuk. Who am I? Who am I berarti siapa saya. Jadi kita harus bisa berani memperkenalkan diri kita siapa. Walaupun sebelumnya Bapak Ibu di CEC ini, Bapak Ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai sales, sebagai karyawan, sebagai auditor, sebagai penyiar radio, ataupun apapun itu. Dan sekarang yang kita lakukan adalah kita jelaskan bahwa sekarang kita ada di bisnis yang sangat luar biasa, komunitas yang sangat luar biasa, yaitu di Ciputra Entrepreneurs Club, yang dimana kita bukan didesain menjadi seorang penjual, tapi kita mendesain diri kita menjadi seorang entrepreneur Bapak Ibu, bukan menjadi penjual. Nah itu yang harus kita sebutkan identitas kita kepada orang lain, atau orang yang mau kita ceritakan tentang Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi jangan malu Bapak Ibu, pede aja. Selanjutnya, nah di slide bank nama. Nah bank nama ini kalau misalkan kita coba lihat di handphone kita punya bank nama banyak loh Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana cara kita bisa mengubah kontak di handphone kita atau di sosmed media, sosial medianya kita untuk menjadi emas buat kita. Bukan emas ya, sebagai emas untuk bisa mendatangkan income buat kita Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Simple, karena bank nama itu yang nanti akan menunjang aktivitasnya Bapak Ibu di Ciputra Entrepreneurs Club. Kalau Bapak Ibu nggak punya bank nama, bagaimana Bapak Ibu bisa menceritakan tentang dahsyatnya bisnis di Ciputra Entrepreneurs Club? Simple. Saya yakin Bapak Ibu kontak di handphonenya ada lebih dari 500 kontak nomor handphone. Nah, lalu itulah yang akan kita lakukan. Karena apa? Di Ciputra Entrepreneurs Club ini, kalau secara bisnis adalah bisnis networking atau bagaimana kita menjalin relasi dengan orang yang baik yang kita kenal ataupun yang nggak kita kenal. Nah selanjutnya, nah itulah yang namanya kita nanti akan sebut klasifikasinya sebagai sumber bank nama. Bisa dari pasar alamiah, siapa aja, bisa jadi dari keluarga kita, bisa jadi orang dekat, bisa jadi dari lingkungan kita, atau relasi. Ada lagi yang namanya pasar sekundernya kita.
atau apa Bapak Ibu? Misalkan kenalan kita, referensinya kita, dan lain-lain. Pokoknya banyak yang kita bisa buat klasifikasi untuk sumber bank namanya kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya apa? Kita akan lakukan klasifikasi yang lebih detail lagi untuk kita bisa lebih fokus untuk bisa menunjang aktivitasnya kita. Kenapa? Kembali lagi saya bilang, bank nama ini sangat dibutuhkan seorang entrepreneur. Nggak cuma di bisnis kita di CEC, bisnis yang lain pasti yang namanya bank nama itu sangat dibutuhkan untuk kita melakukan aktivitas kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Pasti setuju. Karena apa yang kita jual, apa yang kita referensikan, apa yang kita sampaikan, ya kita harus menyampaikannya kepada orang, manusia. Nah, manusia itu adalah bisa mendatangkan potensinya buat kita. Tujuannya apa? Agar bisa mengajak orang lain bisa jadi entrepreneur kayak kita nih Bapak Ibu sekalian, Cipreneurs. Oke, kita akan sekarang lanjut membuat kerucut lagi dari daftar nama yang Bapak Ibu sudah buat. Kita contoh buat deh 10 nama. 10 nama, misalkan kita random nih, yang kita kenal dari kontak handphonenya kita, ada Andi, ada Dini, ada Doni, Budi, Seto, dan lain-lain sampai dengan 10 nama. Sekarang kita bikin 10 nama dulu aja. Untuk mempermudah Bapak Ibu membuat klasifikasi nama, co-host kami, Bapak Willy akan share link daftar nama yang nantinya Bapak Ibu bisa mudah untuk membuat daftar nama menurut versinya Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi dari daftar nama ini kita akan tulis di bulan tersebut itu di bulan apa. Misalkan di bulan ini di bulan Maret. Misalkan yang tadi sudah disebutkan namanya ditulis nomor handphonenya, terus ditulis alamatnya. Misalkan kalau lupa alamatnya disebutin aja di domisilinya di mana. Misalkan di Bekasi kah, di Depok kah, di di Bogor kah. Dan dari sisi waktu Bapak Ibu tuliskan menurut Bapak Ibu mau nemuin dia kapan. Ini sebelum kita ngubungin orang tersebut ya, kita istilahnya adalah mapping dulu nih Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya adalah ada yang namanya FAST, lalu SP. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah ini bisa mengklasifikasikan berdasarkan dari nama tersebut. Kita lihat, F itu adalah finansial. Bagaimana kadar finansialnya si orang tersebut, yang tadi orang pertama kan namanya Andi misalkan. Andi ini ternyata secara finansialnya bagus nih. Oke, berarti kita checklist. Oke. Yang A, ambisius. Bagaimana ambisiusnya si Bapak Andi ini terhadap sesuatu? Kalau kita lihat, berdasarkan penglihatan kita, si Andi ini adalah seorang yang ambisius, kita bisa checklist di kolom yang A. Lalu kita lihat lagi, si Andi ini, Bapak Andi, orangnya S nih. S itu maksudnya apa? S itu adalah supel Bapak Ibu. Supel, mudah bergaul, gampang ngobrol, nggak jaga jarak. Maksudnya jaga jarak itu nggak jaga omongan, ya ngobrol sama siapa aja tanpa memandang kasta sosial, misalkan seperti itu. Nah berarti kalau si Andi, Bapak Andi klasifikasinya seperti itu, silakan di checklist yang S-nya. T ini maksudnya apa? Teachable, artinya apa? Mudah atau tidak diarahkan atau bisa dikasih tahu. Nah, ini maksudnya dari teachable seperti itu. Oke, kita lihat si Andi lagi. Bapak Andi ternyata orangnya enak nih untuk diajarin, orangnya enak untuk diarahkan. Berarti kita bisa lihat FAST semua terchecklist. Berarti SP-nya itu apa? SP-nya itu adalah skala prioritas. Skala prioritas itulah yang nanti Bapak Ibu bisa lakukan diprioritaskan untuk Bapak Ibu menemui si Andi terlebih dahulu. Lanjut sampai dengan urutan ke-10. Nah, siapa yang FAST-nya paling banyak itu yang akan diprioritaskan oleh Bapak Ibu untuk Bapak Ibu temui atau untuk Bapak Ibu ajak janji temu. Janji temu dulu ya, nggak langsung dipresentasiin. Janji temu, nah kita akan bahas di yang namanya janji temu di slide selanjutnya. Nanti Bapak Ibu bisa bikin menurut versinya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu masih bingung mau bikinnya kayak gimana, ikutin yang dari saya. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi janji temu dan etika bertelepon. Nah ingat di sini Bapak Ibu, janji temu dilakukan hanya untuk jadwalin atau mengagendakan kapan kita ketemuan sama orang tersebut atau membuat janji mau kapan, harinya kapan, tanggalnya kapan, jamnya jam berapa dan tempatnya di mana. Bukan untuk presentasi di telepon. Bapak Ibu, kita bukan telemarketing.
Tapi kita di sini adalah seorang entrepreneur, yang dimana kita hanya bikin janji aja Bapak Ibu, nggak usah presentasi di telepon. Ya Bapak Ibu, oke. Bisa melakukan apa? Bisa melalui apa maksud saya? Bisa melalui call WA, bisa melalui chat WA, direct message di sosial media, baik di Facebook ataupun di Instagram, apalagi. Dan lain-lain lah pokoknya. Sosial media yang bisa Bapak Ibu pakai untuk membuat janji temu dengan calon membernya Bapak Ibu atau orang yang mau Bapak Ibu kenalin di Ciputra Entrepreneurs Club. Caranya gimana? Ya kita ajakin janji temu. Dengan caranya gimana? Kita buka omongan dulu, bagaimana kabarnya, kegiatannya sekarang apa, jalin silaturahmi, lakukan pendekatan lagi. Misalkan kalau kita udah lama ketemu, yuk kita ketemu yuk di mana? Misalkan di daerah dekat-dekat rumah. Harinya kapan? Misalkan Bapak Ibu tentukan 2 pilihan, misalkan di hari Rabu atau di hari Kamis. Jangan dilempar kepada si calon membernya Bapak Ibu, karena kalau dilempar kepada calon membernya Bapak Ibu, mereka akan bingung. Jadi kita mengarahkan dia untuk memilih salah satu di 2 waktu, entah di hari Rabu atau di hari Kamis. Biarkan mereka memilih di antara 2 opsi. Sama tanggalnya juga seperti itu. Misalkan di hari Rabu tanggal 16, di Kamis itu di tanggal 17. Berarti biarkan mereka memilih di Rabu 16 atau Kamis 17. Jamnya jam berapa? Kita juga pilih. Jamnya mau yang setelah makan siang atau selepas waktu jam kerja, misalkan jam 7 malam. Nah, tempatnya di mana? Ya kita juga tentukan lagi nih waktunya. Mohon maaf, tempatnya di mana? Entah di coffee shop atau di rumah orang tersebut. Simpelnya seperti ini. Tetap memperhatikan etika bertelepon. Dan Bapak Ibu tidak merubah pribadinya diri Bapak Ibu menjadi seperti orang lain. Kenapa seperti itu? Karena ketika Bapak Ibu merubah personalnya Bapak Ibu ke orang lain seperti orang lain, maka rekan-rekan Bapak Ibu atau kontak handphone teman-temannya Bapak Ibu akan merasa aneh. Yang awalnya ketemu, "Woi bro, apa kabar?" Tapi ketika join di Ciputra Entrepreneurs Club menjadi berubah. "Halo, selamat malam. Bisa bicara dengan Bapak Andi? Perkenalkan saya Dimas dari Ciputra Entrepreneurs Club." Nggak kayak gitu Bapak Ibu, tetap seperti biasa, tapi tetap gunakan etika bertelepon. Tanya kabar, terus apa lagi? Tanya kabar, kegiatannya apa, lalu kita kasih tahu tujuan kita menelpon itu apa. Plus, kita informasikan bahwa kita sekarang di Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak Ibu. Pasti dia akan nanya, apa itu yang namanya Ciputra Entrepreneurs Club? Oke, saya mau ceritain, tapi nggak bisa lewat telepon. Ada baiknya nanti kita bisa ketemu di hari Rabu atau hari Kamis nih, Pak Andi. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 16 atau tanggal 17? Oh, harinya hari Rabu deh, kayaknya saya kosong di tanggal tersebut. Oke, tanggal 16 ya, Bro Andi ya. Jamnya jam berapa nih enaknya nih? Mau jam habis makan siang atau jam 7 malam nih? Terus tempatnya di mana? Oh, kayaknya enakan di coffee shop deh habis saya kerja. Nah, itu jawaban yang bisa dipilih oleh si nasabah tersebut atau calon membernya kita tersebut. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah bertemu sama calon membernya kita atau orang yang mau kita kenalin ke Ciputra Entrepreneurs Club, ini kita bisa lakukan melalui 2 hal Bapak Ibu, melalui offline ataupun melalui online. Seperti yang kita lakukan saat ini merupakan presentasi online. Tapi Bapak Ibu jangan membuat kondisi bahwa Bapak Ibu sedang presentasi. Kenapa? Secara psikologis, kalau kita lakukan presentasi, itu beban psikologinya akan lebih berat. Kita cerita aja, kita sharing kepada calon atau orang yang mau kita ceritakan tentang Ciputra Entrepreneurs Club, bukan presentasi. Karena di kitanya sendiri kalau kita membuat mindset presentasi akan berat Bapak Ibu. Ya kita sharing aja keuntungan atau apa dan segala macamnya di Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang melakukan sharing kepada calon membernya Bapak Ibu, upayakan tidak mengunyah makanan. Ini kita omongin secara offline dulu ya. Nggak sedang mengunyah makanan dan posisinya tidak duduk berseberangan Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada jarak depan-depanan. Seperti layaknya orang sedang diinterogasi atau sedang melakukan interview kerja. Nah, kita kan bukan mau menginterview orang, atau kita bukan mau memperkerjakan orang, atau menginterogasi orang. Ya, kita duduknya adalah
bisa bersebelahan, atau misalkan bangku ada sikunya, meja ada sikunya, kita duduk sebelah-sebelahan tapi di sudut masing-masing Bapak Ibu. Kebayang ya? Nah, selanjutnya ini juga yang harus tetap dijaga, zona presentasi. Jadi nggak terlalu dekat Bapak Ibu, nggak terlalu dekat dengan calon membernya Bapak Ibu. Apalagi ini kan kondisi pandemi, ketika Bapak Ibu mau melakukan sharing offline, jadi tetap diatur jaga jaraknya ya. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu siapkan tools presentasi CEC-nya, baik laptop, iPad, apalagi alat tulisnya, atau brosur, atau dan segala macamnya. Silakan Bapak Ibu siapkan. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau sharing melalui online, yang harus Bapak Ibu tekankan adalah cahaya lampu. Biar Bapak Ibu nggak kelihatan gelap di mata layar handphonenya si calon membernya Bapak Ibu. Terus background-nya yang baik. Background-nya baik, nggak banyak orang lalu lalang lewat di belakangnya Bapak Ibu, dan tidak berisik di areanya tersebut. Dan ketika sudah join di salah satu sosial media untuk dijadikan sebagai ajang sharing, baik di grup WhatsApp, ataupun WhatsApp call, video, ataupun di Zoom, di di aplikasi sosial media meeting yang lain, ketika sudah join, calon membernya silahkan disapa. Say hi, apa kabar Pak Andi? Kegiatannya apa nih hari ini? Untuk mencairkan suasana si calon member tersebut. Jadi biar kitanya nggak grogi, si calon membernya tidak kaku. Jadi itu yang kita harus lakukan, Bapak Ibu. Dan posisi duduknya juga, Bapak Ibu jangan terlalu dekat dengan kamera. Kenapa seperti itu? Karena kalau terlalu dekat, yang kelihatan cuma jidatnya Bapak Ibu kah, atau matanya Bapak Ibu aja, atau mukanya doang. Sementara kalau orang melihat seperti itu, orangnya akan bete Bapak Ibu. Jadi atur jaraknya seperti ini. Jadi kita bisa melakukan aktivitas dengan menggunakan tangan kita, gerakan. Selain nanti ada yang namanya slide yang nanti bisa dimunculkan. Itu kalau menggunakan yang namanya Zoom. Tapi misalnya kalau pakai video call, ya Bapak Ibu bisa cerita. Pakai contekan. Ini lebih enak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan sharing menggunakan video call atau menggunakan Zoom, karena Bapak Ibu bisa siapin contekan di situ. Nggak melulu harus Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu nggak boleh ngelihat contekan. Nggak seperti itu. Ini lebih mudah Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi siapkan catatan kecil untuk menceritakan tentang keunggulan dari Ciputra Entrepreneurs Club itu seperti apa. Oke Bapak Ibu. Nah selanjutnya, pada saat kita masuk ke sesi sharing atau presentasi lah kita sebutnya, kita bisa melakukan temuan-temuan fakta. Jadi kita bisa ngajak ngobrol si orang tersebut, apakah concern dari si orang tersebut, apakah dari sisi modal, apakah dari sisi keterampilan, apakah dari sisi lokasi ketika orang tersebut ingin memiliki sebuah usaha atau usahanya tersebut dari sisi lokasi ingin dibantu. Misalkan orang tersebut mau bisnis, kita bisa kerucutin lagi ke beberapa bagian. Apakah dia ingin dibantu modalnya, apakah dari sisi skillnya, apakah dia skill entrepreneur atau skill dari sisi usahanya dia di bidangnya tersebut butuh ditingkatkan, atau dari sisi lokasi bagaimana menemukan lokasi yang strategis untuk bisa membuat bisnisnya itu menjadi lebih maju Bapak Ibu sekalian. Itu contoh-contoh fakta yang bisa kita gali pada saat sesi sharing tersebut, baik pada saat online ataupun pada saat offline, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ceritakan juga Bapak Ibu tentang profilnya Ciputra Life atau Ciputra Entrepreneurs Club ini. Lalu sesuaikan dengan kebutuhan dari si calon member tersebut, bukan berdasarkan kebutuhannya kita. Oke, kebutuhannya kita biar closing 7, biar bisa gratis premi. Gitu nggak Bapak Ibu? Kalau iya, kita rubah dikit-dikit. Jangan selalu melulu ngomongin masalah closing. Ingat kita bukan agent. Ingat kita bukan distributor. Kita ini adalah entrepreneur yang ingin menciptakan, ingin membantu mewujudkan visinya Pak Ciputra, yaitu mewujudkan 4 juta entrepreneur baru, bukan 4 juta penjual baru Bapak Ibu. Entrepreneur. Oke, lalu kita juga ceritakan tentang 4 pilar CEC apa aja yang tadi saya sebutin di awal. Ada peningkatan skill, peningkatan modal, plus income, ada lagi dari sisi proteksinya. Lalu apalagi ketika orang itu punya usaha, akan kita ceritakan tentang promosi usahanya yang nantinya bisa menjalin kerjasama dengan entrepreneur lain, plus bisa menambah relasi dari si member tersebut, sehingga bisa membantu
si membernya tersebut bisa meningkatkan aktivitas bisnisnya dia. Dan kita sesuaikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya ketika kita sudah tahu nih misalkan orang tersebut butuh modal, ya udah kita fokusnya adalah kita cerita tentang bahwa di Ciputra Entrepreneurs Club kita bisa membantu dari sisi modal dan modalnya itu bisa dicicil Bapak Ibu. Yang mulai dari yang cicilannya mulai yang dari 300.000 per bulan, 600, 900 atau 1.200.000. Apalagi kalau misalkan orang itu pengen punya yang namanya alternatif income di luar dari bisnisnya si orang tersebut, Bapak Ibu. Ya kita bisa arahkan mengenai dahsyatnya income-nya kita. Potensi income-nya kita yang kita ceritakan ada 5 keuntungan. Secara garis besarnya dulu, bagaimana cara kita bisa menciptakan kebutuhan orang tersebut. Nah, selanjutnya, ya bisnis di Ciputra Entrepreneurs Club ini bisa dilakukan ke seluruh Indonesia. Kenapa Bapak Ibu? Ya dengan teknologi, kemajuan teknologi, kita akan membuat jarak dari Jakarta itu sangat dekat ke yang namanya Hong Kong. Setuju Bapak Ibu? Makanya banyak membernya kita juga yang asalnya dari Indonesia, tapi bisa mereferensikan sampai ke Hong Kong. Ada lagi ke Taiwan, ada lagi ke Italia Bapak Ibu. Luar biasa ya Bapak Ibu bisnis di Ciputra Entrepreneurs Club. Itu karena orang tersebut sudah bisa menciptakan kebutuhannya Bapak Ibu. Ada lagi misalkan kalau yang si calon membernya adalah kita tahu nih orang tersebut pengen punya yang namanya persiapan dana pendidikan ketika anaknya mau dikuliahkan di tempat yang terbaik. Contoh, misalkan anaknya itu mau kuliah di kedokteran. Ya kita bisa ambil dari yang namanya dua hal. Apa saja? Dari peningkatan yang nilai akunnya Bapak Ibu atau nilai tabungannya Bapak Ibu yang ada minimum 3,25% sepanjang 2021, atau yang kedua atau ya Bapak Ibu, dari sisi income yang si calon membernya kita bisa dapatkan ketika menjalankan bisnisnya. Itu salah satu contoh dari yang namanya menciptakan kebutuhannya. Atau ada kebutuhan-kebutuhan yang lain kita sesuaikan saja atas kebutuhannya orang tersebut. Dan bukan kebutuhannya kita sebagai member. Ingat Bapak Ibu, kita harus bisa menjawab kebutuhannya. Dengan kita bisa menciptakan kebutuhan, ya kita harus bisa menjawab kebutuhannya. Oke, clear ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, setelah kita lakukan yang namanya sharing atau istilahnya presentasi, ada yang namanya sesi follow up. Jadi kita sudah ketemu atau masih di dalam satu tempat atau satu sesi Zoom, ya kita segera lakukan yang namanya follow up. Tujuannya apa sih? Tujuan follow up, kenapa harus ada follow up? Karena follow up itu adalah kunci sukses Bapak Ibu di bisnis CEC, di Ciputra Entrepreneurs Club. Tapi ketika orang banyak yang lemah pada saat melakukan follow up. Kenapa? Saya jelasin. Ada 3 hal Bapak Ibu. Karena yang pertama adalah salah passion. Oke, ingat gambarnya Kapten Amerika tadi di slide awal, passionnya salah, nggak pengen membantu, cuma pengen closing doang. Biar preminya gue gratis, biar preminya saya nyari 7 orang nggak usah bayar lagi bulan depan. Oke, itu betul, itu nggak salah. Tapi impact-nya apa? Ketika kita nggak mau bantu orang, kita nggak berani lagi kalau misalkan udah ada penolakan di depan. Jadi kayak males gitu. Aduh, kayaknya bisnis ini nggak sesuai nih, kayaknya saya cerita, saya presentasi ditolak mulu. Ingat Bapak Ibu, itu salah passion. Passion yang benar adalah mereka menolak kita. Ya kita bilang, oh tujuan saya mulia, saya cuma bantu orang. Bukan semata-mata untuk bisa mendapatkan 7 orang bisa dapat premi gratis. Itu passion yang salah. Passion yang betul adalah mau ditolak, mau di reject di depan, mau orang itu nyinyir, mau orang itu ngasih PHP, ya silakan aja. Yang penting tujuannya adalah kita membantu orang tersebut, Bapak Ibu. Ada lagi yang kedua, udah dipresentasiin, udah sharing sampai banyak, sampai lama gitu ya. Tapi karena ditolak di depan pada saat pertemuan pertama, jadinya sungkan mau follow up. Aduh, kayaknya pada saat saya cerita ini kayaknya orangnya udah nggak interest nih. Bapak Ibu, kembali lagi ke diri kita. Mungkin ada yang perlu kita tingkatkan Bapak Ibu.
kita tingkatkan rasa pedenya kita, dan kita turunkan yang namanya rasa sungkannya kita kepada si orang tersebut untuk lakukan yang namanya follow up. Nah, yang terakhir adalah kita nggak tahu cara untuk lakukan follow up. Habis cerita, selesai, wis, amblas, nggak dihubungin lagi, nggak ditelepon lagi, nggak di follow up lagi. Ya wis, cuma cerita seperti angin lalu, selesai, udah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ingat, di Fast Start sesi 1, kita tipikal yang mana? Kita mau berjuang mati-matian, kita join dan berjuang mati-matian, walaupun ditolak, ya kita tetap fokus sama yang namanya tujuannya kita apa. Ingin membantu orang lain untuk bisa menjadi entrepreneur juga seperti kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, selanjutnya, pada saat kita follow up, atau setelah melakukan yang namanya sharing atau presentasi, kita lakukan teknik yang namanya ABC, Bapak Ibu. Apa itu ABC? Bukan produk makanan atau penyedap makanan, tapi ini adalah teknik always be trial closing, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Ya kita pengen meminta komitmen dari si orang tersebut. Dia minatnya sejauh mana? Dengan kita bisa tes seperti ini. Kalau misalkan Bapak Andi nih udah oke, Bapak Andi maunya ambil yang 300.000 atau yang 600.000. Itu salah satu ABC atau ABC yang kita bisa lakukan kepada si orang tersebut. Atau yang lebih trial lagi yang langsung to the point. Bapak Andi mau pembayarannya melalui kartu kredit atau melalui transfer bank nih Bapak Ibu, Bapak Andi, atau misalkan melalui virtual account. Ya kita kan udah tahu yang namanya pembayaran kita kan ada apa aja gitu kan ya. Oke, selanjutnya ada banyak hal lain yang kita bisa lakukan. Misalkan kalau misalkan si Pandi, oke, saya maunya transfer aja. Oke Pak Andi, kalau misalkan mau transfernya mau saat ini juga atau 5 menit lagi. Nah, itu kan berarti kita menggiring opininya si orang tersebut, si Bapak Andi tersebut, ya kalau nggak sekarang, ya nanti 5 menit lagi. Karena kalau misalkan nanti dientar-entarin, bisa jadi orang tersebut akan punya mindset yang berbeda, Bapak Ibu, yang dimana nantinya mereka akan merubah mindsetnya sendiri mereka, bahwa karena yang namanya mindset seseorang itu bisa berubah sangat cepat, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lakukan yang namanya ABC atau ABC pada saat selesai kita melakukan sharing. Tujuannya apa? Untuk meminta komitmen dari si orang tersebut atau orang yang mau kita referensikan. Oke, selanjutnya ini sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu kupas tuntas. Oke, kupas tuntas di sini kita akan mempelajari yang namanya dahsyatnya income-nya di Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak Ibu sekalian. Ini dahsyat banget. So, Bapak Ibu harus stay tune. Kenapa harus stay tune? Biar Bapak Ibu bisa lebih ngelotok nih. Kalau income di Ciputra Entrepreneurs Club itu luar biasa, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu sudah tahu ada 5 jenis income di CEC? Kalau udah tahu, bagus. Oke, apa aja? Yang pertama ada income referensi, yang kedua ada income royalty, yang ketiga ada income posisi, yang keempat ada income unit bisnis, dan yang kelima ada income spesial. Oke, kita lanjut untuk membedah satu persatu dari income CEC yang nanti Bapak Ibu bisa ceritakan kepada calon membernya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke income referensi. Income referensi ini, Bapak Ibu bisa disebut sebagai yang namanya income aktif. Atau ketika Bapak Ibu mereferensikan, Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya income-nya, atau kita biasa sebutnya adalah bonus, ya, gitu ya. Kita nyebutnya adalah bonus. Oke, jadi sekali mereferensikan, Bapak Ibu akan bisa mendapatkan income-nya sampai dengan 5 generasi. Maksudnya 5 generasi itu seperti apa? Oke, kita lihat satu persatu. Misalkan si A itu adalah kita. Kita mereferensikan B. Misalkan kita sebut di sini adalah sebagai Bapak Andi. Ketika kita mereferensikan Bapak Andi, maka Bapak Andi tersebut akan menjadi generasi satunya kita. Lalu ketika Bapak Ibu si Bapak Andi juga mereferensikan orang rekannya atau yang dikenalnya, maka si Andi tersebut
referensinya Bapak Andi tersebut, misalkan kita sebut Bapak Budi, maka Bapak Budi akan menjadi generasi keduanya kita, Bapak Ibu. Otomatis si Bapak Budi akan menjadi generasi pertamanya Bapak Andi. Urutannya seperti itu sampai dengan generasi kelima. Nah, dahsyatnya di Ciputra Entrepreneurs Club, ketika Bapak Ibu terduplikasi dengan baik, orang tersebut mereferensikan, Bapak Ibu akan mendapatkan income referensinya Bapak Ibu sampai dengan 5 generasi. Walaupun orang-orang generasi yang ada di bawahnya Bapak Ibu nggak kenal sama sekali, tapi dapat jatahnya. Oke, kita lihat referensi langsungnya Bapak Andi, kita sebut sebagai Bapak Andi, ini adalah generasi pertama, yang dimana ketika kita mereferensikan langsung atau generasi pertama akan mendapatkan 15% dikali pembayaran premi per bulannya si Bapak Andi. Misalkan 600.000, berarti 600.000 dikali 15%. Itu yang akan Bapak Ibu akan dapatkan. Lalu selanjutnya kan Bapak Andi kan mereferensikan Bapak Budi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah direferensikan oleh Bapak Andi, maka kita akan tetap mendapatkan sebesar 5%. Dan si Bapak Andi dapatnya 15%. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu urutannya. Jadi dari premi per bulannya si Bapak Budi. Nah, ini aja kalau misalkan di total itu sudah 20% dikeluarkan dari perusahaan untuk keuntungan member-membernya kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya generasi ketiga, 4 dan kelima akan mendapatkan masing-masing income referensinya adalah masing-masing 2,5% dikali premi per bulan orang yang telah direferensikan oleh orang-orang yang ada di bawahnya kita sampai dengan 5 generasi. Totalnya berapa? Totalnya adalah 27,5%, 27,5%. Dan ini diberikan selama 1 tahun, Bapak Ibu. Jadi sekali referensi bisa dapat 5 generasi, plus diberikannya adalah 12 kali atau selama 12 bulan. Bapak Ibu akan bisa mendapatkan income dari generasi 1, 2, 3, 4, dan 5 itu selama 12 bulan. Tapi ada catatannya, untuk entrepreneur yang mengambil paket premi 300.000 per bulan, cuma bisa sampai dengan 2 generasi saja income referensinya. Udah saya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke income selanjutnya. Tapi yang saya mesti tekankan di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat yang namanya persentase itu nggak selalu kita tergambar dengan jelas. Sekarang kita akan lihat angkanya Bapak Ibu. Wih. Nih kita sekarang ilustrasikan dengan mereferensikan 3 orang saja dengan ambil paket semua rata-rata adalah 600.000 per bulan, maka orang tersebut juga melakukan referensi yang sama di bawah-bawahnya, maka kita akan lihat orang-orang tersebut secara total jumlah nasabahnya menjadi 243 orang. Loh kok bisa? Di sini Bapak Ibu. Jadi dengan kita cuma referensi 3 orang aja, kan kita dapatnya 90.000. Berarti kan 600.000 dikali 15%, dapatnya 90.000. Karena kita mereferensikan 3 orang aja, kita dapatnya 270.000. Kecil ya Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat di generasi di bawahnya. Di generasi kedua kita melakukan referensi 3 orang, 3 orang, 3 bawah 3, 3 bawah 3, 3 bawah 3, maka ada 9 orang di situ dikali 30.000. Dapatnya juga sama 270.000 buat Bapak Ibu sebagai entrepreneur. Oke, di generasi ketiga dapatnya berapa lagi? Ini mungkin generasi 3 ini 4 dan 5 ini udah nggak kita kenal sama sekali. Tapi kita lihat angkanya Bu. Bapak Ibu sekalian, ada 405.000 di generasi ketiga, generasi 1.215.000 di generasi keempat, dan di generasi kelima itu ada 3.645.000, dan ini totalnya ada 5.805.000 Bapak Ibu. Wow, ini cuma dari satu income aja Bapak Ibu. Saya belum ceritain semuanya. Yang dimana kalau kita totalin selama setahun, Bapak Ibu akan bisa mendapatkan hampir 70 juta Bapak Ibu. Ini luar biasa. Makanya ini yang dikejar oleh leader-leadernya Bapak Ibu dari orang-orang yang ada di bawahnya. Makanya kita Bapak Ibu mau jadi seorang leader, ya kita lakukan pembelajaran edukasi yang baik kepada orang yang sudah kita referensiin. Jangan cuma dilepas aja Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke income royalty. Income royalty, apa yang bisa didapatkan yaitu income sebesar 2,5% dari premi pembayaran premi tahun kedua dan
2,5% dari premi tahun ketiga, dan ini dibatasi sampai dengan 10 kedalaman level. Tapi jangan sedih Bapak Ibu, 10 kedalaman level itu dalam loh Bapak Ibu, plus angka membernya itu udah banyak banget. Sekarang kita lihat. Misalkan income royal kedalaman level kita ini mencapai 10 kedalaman. Ini terlepas dari kita mereferensikan dan kita placement orang tersebut di bawah kita atau di bawah siapa. Pokoknya semua terhitung di unit bisnisnya kita itu ada sebesar sebanyak 88.572 di layer atau kedalaman atau level ke-10. Ini jumlah membernya. Kenapa? Karena 3 duplikasi 3 atau 3 mereferensikan 3 mereferensikan 3. Nah, kita lihat di sini angkanya berapa? Dari 88.572 member dikalikan 1.500 itu dapatnya dari mana? Dari per kedalaman itu dihargai 0,25% Bapak Ibu. Jadi dari angka yang 600.000 dihargai 0,25, angkanya memang kecil 1.500. Tapi ketika dikalikan sebanyak member, ini dapatnya adalah 132.858.000 Bapak Ibu. Wow nggak Bapak Ibu? Ini dari income royalty. Makanya Bapak Ibu, yuk kita kembangkan bisnis kita di CEC untuk bisa dapetin income seperti ini. Di mana? Di CEC aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke grup income. Nah, di sini ada yang namanya grup income, ada yang namanya income posisi, income unit bisnis, ada juga income spesial. Berapa alokasinya? Yaitu masing-masing 45% dari NPI, income unit bisnis 88% dari NPI, income spesial adalah 7% dari NPI, sehingga di total dari income posisi, unit bisnis sama income spesial totalnya adalah 140% kue yang mau dibagi-bagi buat para member di Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, tapi kita lihat ada klasifikasinya. Yang bisa kita bagi itu siapa aja, yaitu orang dengan posisi tertentu. Misalkan income posisi bisa didapatkan kalau yang orang tersebut menabung 300.000 saja, maka dia bisa mendapatkan income posisinya sampai dengan posisi gold aja. Di atas itu misalkan dia sudah mencapai posisi di atasnya, itu nggak akan dapat lagi. Oke, selanjutnya income unit bisnis dengan yang premi 300.000 masih tetap dapat, tapi income spesialnya nggak akan didapatkan. Gitu Bapak Ibu. Dengan catatan adalah minimum yang bisa didapatkan untuk income spesial plus income royalty ini adalah yang premi minimumnya 600.000. Maka semua peluang income Bapak Ibu bisa dapatkan. Oke, seperti yang digambar ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke income posisi. Tadi income posisi saya sudah sampaikan alokasinya adalah 45% dari NPI. Yaitu dibagi per posisi entrepreneur. Di sini posisi entrepreneur ada startup, bronze, silver, gold, platinum, titanium, diamond, sampai dengan yang tertinggi adalah posisi crown. Alokasinya berapa masing-masing? Yaitu 13% untuk startup, bronze-nya 9%, silver 5,5%, gold sampai dengan crown itu masing-masing alokasi NPI-nya adalah 3,5%. Nah, bagaimana cara untuk bisa mencapai posisi di Ciputra Entrepreneurs Club? Yaitu dengan omset premi grup di masing-masing unit bisnis mencapai di unit bisnis terkecil atau sama masing-masing 2,5 juta, atau di unit bisnis terkecil mencapai 2,5 juta, atau berdasarkan posisi apa yang pengen dikejar. Jadi posisi startup di sini minimum unit bisnisnya adalah di kaki terkecil adalah 2,5 juta, maka dia qualified di posisi startup. Dan nanti akan mendapatkan alokasi NPI-nya sebesar 13%. 45% kebanyakan, dapat semua dong ya. Oke, selanjutnya ketika orang tersebut ingin mengejar posisi bronze, maka si orang tersebut atau member tersebut harus di unit bisnis terkecilnya mencapai 5 juta atau sama di semua unit bisnisnya adalah masing-masing 5 juta, 5 juta, 5 juta, atau pilihan yang kedua di unit bisnis terkecil sebesar 5 juta. Maka dia qualified di posisi bronze dan bisa mendapatkan alokasi NPI sebesar 9% ditambah 13%. Ini enaknya ketika kita sudah mencapai satu layer di atas bronze Bapak Ibu.
Jadi 9% plus 13% kita akan dapat. Nah, bagaimana dengan posisi silver, gold, platinum, titanium, diamond ataupun crown? Sama sistemnya seperti itu. Jadi dia akan mendapatkan income di satu layer di atasnya. Jelas ya Bapak Ibu ya, tapi dengan unit pencapaian unit bisnis di masing-masing layernya berbeda. Silver minimum unit bisnisnya di 15 juta, gold untuk di salah satu unit bisnisnya omset premi grupnya 50 juta, platinum 100 juta, titanium 200 juta, diamond 400 juta, dan yang crown adalah 800 juta. Oke. Nah, sekarang kita ilustrasi. Berapa sih yang harus kita kira-kira nih di setiap unit bisnis? Yaitu kalau misalkan mau dapetin yang posisi startup, maka di perkiraan jumlah member di setiap unit bisnis adalah mencapai 5 orang yang mereka preminya adalah 600.000 per orang. Maka akan qualified di posisi startup. Bagaimana kalau ingin mencapai bronze? Ya 9 orang. Silver unit bisnisnya di salah satu unit bisnis 25 orang, gold 84 orang, platinum 167 orang, dan yang paling tinggi di crown adalah 1.334 orang. Gila, banyak ya Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, di sini kita nggak kerja sendiri. Di sini kita kerjanya tim. Ingat, oke, kita referensiin 3 orang aja misalkan. Kan yang nanti di bawahnya kita akan ngegulung Bapak Ibu, akan melakukan referensi atau hal yang sama yang kita lakukan kepada orang yang sudah kita referensikan tersebut. Makanya kita develop orang tersebut, kita bina 3 orang tersebut agar dia bisa memberikan impact juga terhadap kita, impact juga terhadap mereka, diri mereka sendiri dengan melakukan aktivitasnya di CEC, Bapak Ibu, bikin janji temu, ketemu, presentasi dan segala macamnya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke ilustrasi ya. Ilustrasi di income posisi untuk yang grup income. Ini rumus yang Bapak Ibu bisa hitung-hitung sendiri dan Bapak Ibu bisa screenshot nih. Jadi rumus untuk income posisi startup atau di posisi yang lain juga ini sama Bapak Ibu. Jadi ada persentase NPI dikali NPI dibagi qualifier di posisi yang sama plus qualifier posisi satu tingkat di atasnya. Income posisi bronze, income posisi sebelumnya ditambah persentase terhadap NPI dikali NPI dibagi qualifier posisi yang sama plus qualifier posisi satu di atasnya, ini adalah hasilnya. Jadi perbedaannya adalah di startup sama di bronze. Bronze ini income posisi sebelumnya ditambah di income posisi bronze, Bapak Ibu. Untuk sesi pertanyaan nanti kita akan bahas di sesi terakhir ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Contoh, NPI-nya saat itu, saat ini ya, misalkan 3 miliar. Qualifier startup ada 100 orang, qualifier bronze ada 50 orang, qualifier silver ada 15 orang. Dia di posisi startup. Nah, dengan rumus yang tadi, jadi ada NPI-nya 13% dikali 13 miliar dibagi qualifier startup 100 orang, ditambah qualifier bronze-nya 50 orang, jadi dia dapat 2.600.000. Oke, ketika dia di posisi bronze, income-nya berapa? Jadi income posisi sebelumnya plus ditambah presentase NPI dikali NPI. Jadi yang 2.600.000 ditambah 9% dikali 3 miliar dibagi 50 qualifier bronze ditambah 15 qualifier silver. Hasilnya berapa? 6.753.846. Ingat Bu, Bapak Ibu, ini hasil kerja bukan hasil kerja kita sendiri. Dengan kita lakukan duplikasi, edukasi kepada yang kita referensikan, ini bisa saja terjadi. Karena sudah banyak yang mendapatkan juga. Dan ini metode penghitungan yang sama untuk income di posisi berikutnya. Gold, platinum, titanium, sampai dengan posisi gold. Crown maksud saya. Oke, selanjutnya ini ada yang namanya income unit business. Income unit bisnis ini diperhitungkan berdasarkan omset. Nah, omsetnya apa? Omset sebentar Bapak Ibu, oke. Ini diperhitungkan atas omset premi dari seluruh unit bisnis di masing-masing entrepreneur di setiap bulannya. Oke, jadi kalau kita misalkan lihat ada 3 unit bisnis. Kita kan menggunakan sistemnya adalah 3 unit bisnis. Jadi berdasarkan mana yang paling besar, mana unit bisnis tengah, mana unit bisnis terkecil, ini berdasarkan omset premi yang dicapai dari unit bisnis masing-masing.
Misalkan di unit bisnis terbesar mencapai, misalkan kita sebutlah sebagai 4,8 juta. Di unit karena dia paling besar dibanding yang unit bisnis tengah cuma sebesar 3.600.000. Atau yang terkecil ini adalah merupakan yang 600.000, berarti adalah 2,4 gitu ya. Tapi di sini Bapak Ibu bukan berarti klasifikasinya harus satu kelompok 1.200.000, enggak. Ini berdasarkan kemampuan dari si calon member yang akan kita referensikan. Bisa jadi aja di grup tersebut, di unit bisnis pertama Bapak Ibu itu ada yang premi 600, ada yang 1.200.000, ada yang 900, ataupun bahkan yang banyak yang 300. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti by system nanti akan secara otomatis menentukan mana unit bisnis besar, tengah, ataupun yang kecil. Nah, minimumnya di income unit bisnis kita bisa mendapatkan sebesar 60% dari NPI Bapak Ibu. Jadi artinya di masing-masing unit bisnis kita bisa mendapatkan basicnya aja dapatnya 20%. Dan maksimumnya adalah 88% dari NPI Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat tabel. Nah, tabel untuk tabelnya untuk yang bisa dicapai, ini kan tadi yang saya bilang berdasarkan omset bisnis, unit bisnis di unitnya masing-masing. Di 3 unit bisnis tersebut bisa dicapai berdasarkan omset bisnis, premi unit bisnis di masing-masing unit bisnis. Oke, kita lihat, misalkan dia omset premi di bulan tersebut ada sebesar di salah satu unit bisnisnya, itu di angka 70 juta. Berarti dia basic dapat yang 20%, yang 1% dapat, bonus 2 dapat, bonus 3 dapat, bonus 4 juga dapat. Kenapa? Karena omset di unit bisnis terbesar mencapai 70 juta, maka dia dapat 25%. Unit bisnis tengah, caranya seperti yang tadi juga. Ketika misalkan 50 juta, berarti dia dapatnya full nih di 29%. Terus misalkan di unit bisnis terkecil, misalkan sama-sama 50 juta. Berarti by system akan ditentukan ya tengah dan kecilnya sama, jadi langsung diurutin yang tengah 50 juta, yang kecilnya juga 50 juta. Oke, selanjutnya ini dapatnya 25%, 29%, dan 34%, sehingga totalnya adalah 88% yang Bapak Ibu bisa dapatkan income unit bisnisnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tabel bukan tabel ya, rumus penghitungan dari income unit bisnis. Rumusnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu pusing, silakan Bapak Ibu di screenshot aja rumusnya. Income unit bisnis adalah pencapaian tabel presentasi dikali NPI dikali akumulasi omset unit bisnis baik besar ataupun tengah ataupun kecil di jaringan pribadi dibagi akumulasi omset unit bisnis baik besar, tengah, ataupun kecil di jaringan nasional. Dan nanti akan bisa mendapatkan hasilnya, Bapak Ibu. Oke, contoh. NPI-nya 3 miliar, akumulasi omset unit bisnis terbesar di jaringan nasional adalah 12 miliar, akumulasi omset unit bisnis terbesar di jaringan pribadi adalah sebesar 50 juta misalkan. Maka penghitungannya adalah 25% dikali 3 miliar, dikali 50 juta dibagi 12 miliar. Dapatnya 3.125.000. Ini income unit bisnis dari unit bisnis yang paling besarnya Bapak Ibu aja. Yang tengah ataupun kecil rumusnya sama. Nah, nanti di total itulah yang namanya income unit bisnis buat Bapak Ibu sekalian. Enak ya Bapak Ibu ya. Ini sama. Oke, sekarang kita lanjut ke income spesial. Jadi kenapa spesial? Karena kita akan kasih income spesial ini buat orang-orang spesial. Kita lihat berdasarkan posisinya. Platinum, titanium, diamond, dan yang paling tinggi adalah crown. Tapi ada catatan yang selanjutnya adalah nggak cuma di posisi yang minimum platinum, tapi total omset premi secara bisnis di keseluruhan bisnisnya adalah mencapai 350 juta Bapak Ibu. Kalau untuk mencapai posisi platinum, misalkan seimbang nih, 100. Qualified nggak untuk bisa mencapai mendapatkan income spesial? Enggak, Bapak Ibu. Karena kurang dari 350 juta. Apa yang harus dilakukan? Ya tambahin di salah satu unit bisnisnya sebesar 50 juta atau dibagi 3. Maka orang tersebut akan bisa mendapatkan alokasi NPI-nya sebesar 1,75%. Sama juga seperti di posisi titanium, diamond, ataupun di posisi crown Bapak Ibu.
Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu suatu saat bisa mencapai posisi platinum karena memang sudah ada yang mencapai posisi tersebut Bapak Ibu. Oke. Rumusnya seperti apa? Jadi rumusnya adalah persentase terhadap NPI dikali NPI dibagi qualifier pada posisi tersebut. Nah, contoh penghitungannya seperti ini. NPI-nya adalah 3 miliar, qualifier di posisi yang sama, yaitu di posisi platinum, dan yang mencapai omset sebesar di atas 350 juta adalah sebanyak 5 orang. Oke, kita lihat. Income spesialnya adalah 1,75% dikali 3 miliar dibagi 5 orang. Hasilnya berapa? 10 juta 500 Bapak Ibu. Ini luar biasa nih. Ini tadi saya udah ceritain income-nya banyak banget. Kalau ditumpuk-tumpuk, banyak banget di rekeningnya Bapak Ibu pasti. Oke. Sekarang saya mau ceritakan tentang berapa sih potensi income entrepreneur yang ketika Bapak Ibu bisa dapetin, yang bisa Bapak Ibu dapatkan ketika mencapai posisi tertentu Bapak Ibu. Kita lihat di posisi startup, potensi penghasilan per bulannya adalah 1 sampai dengan 2 juta per bulan. Dan di posisi bronze itu bisa mencapai 2 sampai dengan 4 juta per bulan. Silver 4 juta sampai 10 juta per bulan. Gold 10 sampai 20 juta per bulan. Platinum 25 sampai 35 juta per bulan. Titanium 40 sampai dengan 60 juta per bulan. Diamond di 70 sampai dengan 120 juta per bulan dan crown di atas 300 juta per bulan Bapak Ibu. Tapi pada kenyataannya beberapa membernya kita yang ketika sudah mencapai posisi tertentu itu income-nya melebihi yang sudah kita berikan ilustrasinya Bapak Ibu. Di gold aja bisa mencapai 25 juta. Platinum bisa 45 juta. Ini luar biasa banget. Ini kembali lagi kepada si member tersebut ingin mencapai posisinya di posisi apa plus income-nya berapa Bapak Ibu. Kembali lagi ke si membernya tersebut. Nah, ini adalah salah satu member yang sudah mendapatkan, kita sudah dapatkan izin dari orang tersebut untuk dipublikasikan di acara trainingnya kita. Yaitu kita, Bapak Ibu bisa lihat di sini membernya kita. Income yang dibayarkan adalah 2.718.000. Premi pribadinya adalah 1.200.000. Posisinya apa kita lihat? Posisinya startup. Yang dimana kalau startup itu kan 1 sampai dengan 2 juta per bulan. Tapi di sini sudah melewati 2 juta Bapak Ibu. Luar biasa ya. Oke, sekarang ada lagi yang namanya yang di posisi bronze. Di posisi bronze, dalam premi pribadinya 600, dia mendapatkan total income dari seluruh total income yang didapatkan mulai dari income referensi, income posisi, itu totalnya 5.727.000 yang ditransfer ke rekening si member ini yang mencapai posisi bronze. Ini luar biasa Bapak Ibu. Padahal kalau di posisi bronze kan 2 sampai dengan 4 juta, tapi dia bisa mencapai hampir 6 juta rupiah Bapak Ibu. Ini luar biasa banget. Wow banget lah pokoknya. Makanya sayang Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu nggak fokus nih, yang nantinya malah berkeluh kesah, yang nantinya malah bilang, aduh ini bisnis tidak sesuai dengan passion saya, ya mungkin passionnya yang salah Bapak Ibu. Passionnya adalah bantu orang, bukan closing orang yang banyak, gitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah kalau Anda ingin berhasil dalam entrepreneurship, Anda harus memiliki keinginan yang sangat besar, semangat baja, dan percaya diri sendiri untuk jadi entrepreneur. Nggak bisa iseng-iseng kalau mau jadi entrepreneur. Dan motivasi iseng-iseng itu nggak cukup kuat untuk menghadapi tantangan. Anda harus rela dan berani bekerja dengan jam yang panjang, mencoba hal yang baru, dan tetap berusaha. Ini kata founder kita, Pak Ciputra. Beliau menyampaikan ini. Jadi kita harus fully 100% selalu berinovasi, jangan setengah-setengah, baru sekali presentasi udah menyatakan bisnis ini tidak sesuai dengan passion saya. Nggak seperti itu Bu, baru sekali. Orang-orang sukses itu udah lebih banyak pasti mendapatkan yang namanya penolakan. Bapak Ibu baru dapat sekali untuk dan menyatakan bisnis ini tidak sesuai. Bapak Ibu coba lihat lagi ke diri Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah full, apakah kita sudah punya keinginan kuat besar untuk bisa menjadi entrepreneur yang sukses. Mungkin belum mencapai titik itu. Ya kita tingkatkan lagi skill-nya kita untuk bisa mengarah ke arah situ. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem dari si CEC, Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu nanti akan
bukan akan ya, harus rajin-rajin membuka portalnya Bapak Ibu di website kita Bapak Ibu. Caranya gimana? Bapak Ibu bisa buka di menu pencarian atau di menu browsernya Bapak Ibu, di smartphone-nya Bapak Ibu, bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Mozilla Firefox, bisa pakai Safari, bisa pakai Google, ataupun menu pencarian yang nyamannya Bapak Ibu. Nggak harus pakai A, nggak harus pakai B, senyamannya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah masuk ke menu pencarian, Bapak Ibu silakan ketik nih www.ciputraiclub.co.id. Lalu diklik enter, nanti akan keluar yang tampilannya seperti yang di sini, yang Bapak Ibu bisa lihat di layar handphone Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ada klik 3 garis nih Bapak Ibu. Nah, gini. Jadi ketika Bapak Ibu, ini kita arahkan agar Bapak Ibu bisa mereferensikan orang secara mandiri dan nggak dibantu sama upline-nya Bapak Ibu terus. Nggak dibantu sama leadernya Bapak Ibu terus. Kalau misalkan kondisinya seperti itu, Bapak Ibu mau kapan mandirinya? Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini membekali Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa melakukan proses referral dengan secara mandiri. Jadi itu yang pengen disampaikan. Jadi tidak merepotkan juga leadernya. Ini kan urusan leader gua, biarin aja dia yang input datanya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena leadernya Bapak Ibu juga punya tim yang nggak cuma ngurusin Bapak Ibu aja. Banyak yang mesti diurusin juga yang lain Bapak Ibu. Jadi kita karena gini, kita kan entrepreneur, kita harus mandiri. Nah, ini yang harus kita lakukan. Oke, kita lakukan klik 3 garis yang ada di pojok kanan atas layar Anda. Bapak Ibu juga bisa sambil ini ya, Bapak Ibu bisa langsung mencoba di handphonenya Bapak Ibu. Ini tampilan ini bisa diminimize dan Bapak Ibu juga masih bisa mendengar suara saya. Lalu lakukan prakteknya saat ini juga Bapak Ibu. Langsung mulai klik bisnis, klik mulai bisnis. Lalu nanti Bapak Ibu akan melihat tampilan proses registrasi di Ciputra Entrepreneurs Club. Kita sebut ini sebagai Miracle One. Yang pertama, isi kode referensinya Bapak Ibu nih, yang Bapak Ibu bisa lihat di portalnya Bapak Ibu. Misalkan portalnya adalah di Mas R 12345 misalkan gitu. Ya kalau ingat Bapak Ibu ketik. Tapi misalkan kalau Bapak Ibu nggak ingat, Bapak Ibu tinggal copy aja atau di save di note-nya Bapak Ibu. Atau menggunakan link kode referensi yang jadi calon membernya Bapak Ibu, tinggal klik aja, langsung nanti kode referensinya otomatis terisi di handphonenya si calon membernya Bapak Ibu. Lalu tulis nama asli si calon membernya Bapak Ibu sesuai dengan KTP. Ada lagi, pilih gendernya, wanita atau pria, lalu isi nick-nya, nick nomor KTP, nomor induk kependudukan, 16 digit nomor KTP, dan pastikan calon membernya Bapak Ibu sudah berusia di atas 17 tahun atau yang sudah punya KTP. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, yang di bawah 17 tahun juga sama udah punya NIK. Tapi sebagai salah satu syarat adalah mereka calon member harus punya KTP. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan KIA, tapi KTP. Oke, selanjutnya isi tanggal lahir sesuai KTP. Untuk mempermudah Bapak Ibu bisa pilih dari tahunnya dulu, Bu. Tentukan dulu tahunnya, misalkan tahun lahirnya 1991. Ketik dulu atau cari dulu 1991. Habis itu mundur lagi, mempermudah ketemu bulan, di scroll bulannya, misalkan di bulan Mei. Bulan Mei, sampai ketemu bulan Mei, diklik di bulan Mei. Nah, setelah itu tentukan tanggalnya kalau sudah ketemu bulannya. Misalkan tanggal 1 Mei. Diklik tanggal 1, maka yang akan muncul di kolom tanggal lahir adalah 01/05/1991. Itu cara mudahnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, langsung lanjut di alamat domisili. Ini alamat surat menyurat si calon membernya Bapak Ibu. Termasuk isi provinsi, kota Madia dan kabupatennya juga. Terus selanjutnya kota Madia kabupaten yang tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu sekalian, plus Bapak Ibu ini juga nama nama alamat email yang dipakai untuk si calon membernya kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita bisa mengisi nomor handphone calon membernya kita yang aktif digunakan oleh si member tersebut, Bapak Ibu sekalian. Nah, terus
Selanjutnya isi password dengan kombinasi huruf dan angka. Yang sebenarnya 1 sampai 8 juga bisa. Tapi tolong diingat. Kenapa tolong diingat? Karena passwordnya ini yang akan sama alamat email yang akan digunakan untuk login ke portalnya Bapak Ibu di www.ciputraiklub.co.id. Lalu konfirmasi dengan password yang sama seperti sebelumnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke miracle kedua, yaitu membeli produk Ciputra Lifesaver, yaitu isi semua data yang ada di miracle kedua. Jadi pilih hubungan calon membernya Bapak Ibu, misalkan calon membernya Bapak Ibu adalah tertanggung, maka diklik sebagai diri sendiri. Tapi kalau misalkan yang orang lain, maka Bapak Ibu misalkan anak misalkan, ya berarti atau pasangan yang sesuai dengan layar di handphonenya Bapak Ibu. Pasangan berarti Bapak Ibu harus mengisi nama tertanggung, gendernya laki-laki atau perempuan, nick-nya juga harus ditulis. Tapi kalau misalkan diklik sebagai diri sendiri, maka semua data akan otomatis terisi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu pilihan pembayaran premi. Oke, nah di sini bisa bulanan atau tahunan, cuma 2 pilihan aja. Terus mulai ke bawah lagi ada pilihan paket premi, itu mulai dari 300, 600.000, 900.000, dan 1.200.000. Oke, kalau misalkan yang tahunan ya berarti 300.000 dikali 12, berarti jadinya 3.600.000. Nah di sini sebelum Bapak Ibu melakukan proses registrasi, informasikan atau arahkan mereka untuk klik informasi produk Ciputra Lifesaver. Di situ berisi ringkasan manfaat dari si Ciputra Lifesaver. Ketika ada di situ juga ada masa tunggu, terus apalagi ada yang namanya manfaat ketika terjadi tutup usia, terus berapa nilai akun yang akan didapatkan, terus berapa biayanya di situ juga akan terlihat. Termasuk penyakit-penyakit yang masuk ke dalam masa tunggu. Di situ diilustrasi semua terlihat jelas. Makanya diklik dulu biar kita bisa tahu juga dan kita bisa belajar. Oke, selanjutnya yang namanya di sini ada yang namanya informasi rekening dari si calon membernya Bapak Ibu, yaitu dituliskan sesuai dengan nama si calon membernya Bapak Ibu sesuai dengan cover buku tabungan. Lalu pilih bank yang akan digunakan, terus isi nomor rekeningnya, dan di sini ada pilihan isi NPWP tanpa tanda baca, tanda strip, tanpa tanda strip ataupun tanda titik. Jadi langsung aja ditulis. Nah, tapi kalau misalkan nggak diisi, maka akan ada pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang di Indonesia, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bisa klik salah satu yayasan yang ada di layarnya Bapak Ibu, ada Basnas, ada YCAB, ada yang namanya Yayasan Kanker Indonesia atau YKI. Nah, dengan memilih salah satu yayasan ini, berarti Bapak Ibu otomatis mendonasikan 20.000 sekarang. Dan ketika Bapak Ibu melakukan referensi, maka akan ditransfer juga 15.000 setiap Bapak Ibu referensiin orang ke yayasan yang sudah dipilih pada saat Bapak Ibu meregistrasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke Miracle Tree. Yaitu Miracle Tree ini ada syarat dan ketentuan Bapak Ibu. Wajib Bapak Ibu baca syarat dan ketentuannya. Di sini ada tata tertib, peraturan, kode etik dari Ciputra Entrepreneurs Club. Ada lagi syarat dan ketentuan pembelian polis di Ciputra Lifesaver. Wajib dipelajari. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita akan menduplikasikan lagi. Karena nanti kita akan memberikan edukasi yang sama kepada orang yang kita referensikan. Jangan sampai akhirnya, udahlah di checklist aja tanpa dibaca. Maka percaya sama apa yang saya sampaikan. Ketika orang tersebut mereferensikan, mereka pun akan melakukan hal yang sama yang seperti yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Percaya itu. Impact-nya apa? Ya mereka nggak ngerti arti dari 2 tanda yang harus di checklist ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi setelah dibaca, menyetujui dengan menceklis 2 kolom box di situ, maka lakukan konfirmasi. Oke, setelah konfirmasi akan Bapak Ibu akan melihat nih, si calon membernya Bapak Ibu akan melihat data yang telah diisi sebelumnya. Ada
nama, ada jenis kelamin, nick-nya, tanggal lahir, email, domisilinya di mana, dan selanjutnya. Termasuk data tertanggung. Nah, di sini ada yang namanya pilihan kode referensi yang akan dipilih oleh si calon membernya Bapak Ibu. Bisa dipilih tuh, ada 3 pilihan. Lalu kalau udah diklik daftar sekarang, maka akan keluar invoice Bapak Ibu. Akan keluar invoice, mau langsung bayar atau mau ditutup dulu. Ketika ditutup, akun tersebut sudah kita bisa masuk ke portalnya si member tersebut, bukan kita ya. Si member tersebut bisa masuk ke portal si member tersebut, tapi status dari membership-nya masih inaktif atau belum aktif. Kenapa? Karena pembayarannya belum dilakukan, walaupun sudah ditutup. Nah, yang harus kita lakukan untuk mempercepat prosesnya adalah ya tadi kita menggunakan ABC. Langsung kita bayar. Setelah klik bayar, kita kasih pilihan, kita informasikan ada 4 pilihan yang bisa dilakukan untuk melakukan pembayaran di registrasi Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak Ibu. Bisa menggunakan kartu kredit dengan cara memasukkan 16 digit kartu kreditnya si calon membernya Bapak Ibu itu, dan masa berlakunya, terus 2 digit bulan dan 2 digit tahun, dan juga cantumkan nih 3 nomor CVV yang tercantum di belakang kartu kredit si calon member tersebut, atau yang masukin si calon membernya tersebut aja secara mandiri. Karena nomor CVV itu sifatnya adalah konfidensial. Tapi jangan takut Bapak Ibu, semua telah terverifikasi aman oleh bank penerbit, jadi aman untuk jika menggunakan metode pembayaran menggunakan kartu kredit. Ada lagi menggunakan yang namanya e-wallet. E-wallet itu pembayaran menggunakan GoPay, OVO, ataupun Dana. Ada lagi yang ketiga menggunakan internet banking. Internet banking ini bisa melalui Genius yang dikeluarkan oleh Bank BTPN dengan mengaktifkan menu cashback, Bapak Ibu. Ada lagi menggunakan virtual account. Virtual account ini bisa dilakukan menggunakan virtual account dari Bank BRI, Mandiri, BCA, terus BNI. Ada BRI, BCA, Mandiri, sama BNI. Nah, ini ketika semua sudah dilakukan, semua sudah terisi, kita klik lanjut. Nah, di sini nanti akan keluar yang namanya notifikasi selamat pembayaran Anda telah berhasil dilakukan. Oke, dan ketika diklik tutup, maka akan balik ke tampilan awal dari kita akan balik ke tampilan home screen-nya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan cek nih, bantu cek emailnya si membernya Bapak Ibu yang telah melakukan atau sukses melakukan proses registrasi di CEC. Suruh buka emailnya, misalkan Gmail ya buka Gmail, Yahoo buka Yahoo, ataupun yang lain. Nah, ketika dibuka, di situ akan ada yang keluar notifikasi dari Ciputra Live gitu ya, yang dimana dalam email tersebut berisi e-police yang bisa dibuka nih dengan menggunakan password. Passwordnya dengan menggunakan 2 angka tanggal, 2 angka bulan, dan 4 angka tahun kelahiran dari si member tersebut, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan masuk bagaimana cara kita bisa mengakses nih bisnis kita melalui websitenya Ciputra Entrepreneurs Club. Tadi kan saya sudah bilang ketika Bapak Ibu sudah berhasil registrasi, Bapak Ibu sudah bisa masuk atau login ke www.ciputraiklub.co.id. Caranya gimana? Ya tadi pilih browsernya, lalu klik ciputraiklub.co.id, klik 3 garis yang di pojok kanan atas layar Bapak Ibu. Di sini ada banyak pilihan, ada bisnis plan, produk, FAQ, mulai bisnis. Nah, kita mau masuk, berarti kita klik masuk. Login menggunakan email yang digunakan pada saat registrasi, dan isi passwordnya juga yang dimasukkan pada saat proses registrasi. Kalau misalkan lupa password, passwordnya lupa, atau sebelumnya diisiin atau diregistrasiin sama leadernya Bapak Ibu, aduh lupa password, klik forgot password, nanti cek emailnya Bapak Ibu akan melihat yang namanya reset password. Silakan diklik di situ, nanti Bapak Ibu bisa tentukan passwordnya sendiri. Oke, lakukan proses yang sama lagi, login lagi dengan password yang baru, lalu klik masuk.
Oke, di sini adalah tampilan dari homepage-nya Bapak Ibu nih, yang ketika Bapak Ibu sudah berhasil masuk. Yang dimana Bapak Ibu bisa melihat tampilannya. Di sini ada gambar icon wajah, terus oke. Klik icon wajah Bapak Ibu ketika ingin melihat profilnya Bapak Ibu dan notifikasi. Notifikasinya tuh yang ini Bapak Ibu. Yang notifikasinya itu yang ini. Bapak Ibu bisa melihat update-nya kita dari Ciputra Entrepreneurs Club mengenai perkembangan nilai akunnya berapa di bulan tersebut, plus dikreditkan, plus ada update apa, pasti kita akan selalu informasikan di notifikasi. Selanjutnya, untuk mengklik pengaturan profil jika Bapak Ibu ingin mengganti passwordnya Bapak Ibu. Selanjutnya, klik ikon tempat sampah jika ingin menghapus foto profilnya Anda atau mengganti foto profilnya Bapak Ibu. Dan klik ikon pensil untuk mengatur foto profilnya Bapak Ibu nih. Dan ini adalah data personal Bapak Ibu yang sudah diisi pada saat registrasi. Ini emailnya juga. Terus ini kode uniknya Bapak Ibu yang sudah dipilih, yang sebelumnya pada saat registrasi ada 3, dipilih salah satu. Ini adalah kode referensinya Bapak Ibu. Kalau mau langsung kirim, bisa langsung klik icon WhatsApp. Atau misalkan mau copy nih, mau di copy, yaitu tinggal diklik tanda kotak yang seperti di layar Bapak Ibu lihat. Di sini keterangan tanggal bergabungnya Bapak Ibu, dan di sini statusnya membership-nya Bapak Ibu ketika sudah membayarkan registrasi. Ini yang tadi saya bilang, tadi saya lupa menyampaikan, registrasi itu plus membayarkan yang namanya preminya juga. Jadi misalkan kalau yang ambil 300.000, pada saat registrasi pertama kali, jadinya total yang harus dibayar adalah 300.000 ditambah 50.000. Totalnya 350.000. Di bulan berikutnya cuma 300.000 aja. Oke, ini adalah banyaknya polis yang Bapak Ibu bisa miliki dan maksimumnya 4. Oke, dan ini juga adalah tampilan total member yang ada di jaringannya Bapak Ibu, dan ini adalah tampilan total referensi langsung dan tidak langsungnya Bapak Ibu. Dan scroll ke bawah lagi dari tampilan portalnya Bapak Ibu, ketika di scroll ke bawah, ini Bapak Ibu akan melihat tampilan dari premi ataupun income statement-nya Bapak Ibu. Nah, di sini adalah button jika ingin Bapak Ibu ingin menambah polis. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu ingin melihat di data polisnya Bapak Ibu bisa lihat di situ ada nomor polis, nama produk, nama tertanggung, terus sampai dengan di scroll, digeser, di swipe ke kiri untuk melihat data polis. Nah, di situ jelas terisi tercantum data tertanggungnya siapa, terus preminya berapa. Di situ semua terlihat jelas Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi ke menu income statement. Di sini income statement-nya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bisa lihat, income statement saya di bulan ini berapa ya. Lalu Bapak Ibu juga bisa scroll, swipe ke kiri, maksud saya swipe ke kiri, untuk bisa melihat detail dengan mengklik icon tanda mata. Sama juga seperti yang mau melihat detail isi polisnya Bapak Ibu dengan klik icon tanda mata. Oke, ini yang tadi yang income statement, setelah diklik icon tanda mata, Bapak Ibu bisa melihat rinciannya seperti ini. Misalkan di sini juga terlihat detail income statement-nya, mulai dari posisinya apa, premi pribadinya berapa, terus income referensinya berapa, di sini income posisi juga berapa, income unity bisnisnya berapa, sehingga totalnya juga bisa ketahuan nih. Nah, potong pajak. Oke, ditransfer ke rekening yang sudah diisi sama Bapak Ibu pada saat lakukan proses registrasi. Saat itu Bapak Ibu masih menjadi calon member gitu ya. Oke, ada informasi lain yang berisi omset premi nasional saat itu, persentase grup income-nya berapa, plus NPI-nya berapa. Di situ terlihat jelas Bapak Ibu. Oke, sekarang kita balik lagi ke menu awal, yaitu sekarang kita akan masuk ke menu yang ada di sebelah kirinya Bapak Ibu, yaitu ada menu apa saja. Menunya ada menu home, menu entrepreneur, menu transaksi, menu marketing tools, Bapak Ibu. Terus kita akan masuk ke menu, kalau kita lihat menu home-nya adalah di sini ada 2 pilihan. Mau lihat dashboard-nya Bapak Ibu, dashboard itu berarti yang tadi sudah kita bahas.
atau menu ke homepage. Homepage itu yang seperti tampilan di awal yang muncul gambar bergerak ke kanan, ingin memulai bisnis, atau muncul promo reward apa saja yang ada di bulan tersebut atau di tahun tersebut. Lanjut ke menu entrepreneur untuk bisa melihat detail satu generasi Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah bisa menu jaringan juga. Di sini menu jaringan untuk bisa melihat generasinya jaringannya Bapak Ibu. Oke, ada lagi di penempatan jaringan Bapak Ibu. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, sekarang kita masuk ke klik menu jaringan. Nah, ini adalah posisi Bapak Ibu di dalam struktur jaringan yang terlihat di layar handphonenya Bapak Ibu atau di layar laptopnya Bapak Ibu. Terus di sini ada jaringan Anda. Maksimum terlihatnya tiga layer ya Bapak Ibu ya. Maksudnya tiga unit bisnis. Oke, ketika Bapak Ibu ingin melihat siapa aja yang telah join, tanggalnya, tinggal klik icon tanggal untuk melihatnya di situ Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada lagi untuk klik icon gunung untuk melihat jaringannya Bapak Ibu. Ada lagi klik icon log untuk mencari unitnya Bapak Ibu atau tim Bapak Ibu. Mau situ bisa. PP maksudnya premi pribadi. OP adalah omset premi si member tersebut di bulan tersebut. Itu berapa? Oke, selanjutnya kita masuk ke menu penempatan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu klik menu penempatan, ini dengan catatan Bapak Ibu ada dua opsi. Penempatan bisa dilakukan secara sistem dan bisa dilakukan secara otomatis ataupun secara manual. Nah, ini yang dilakukan secara manual Bapak Ibu. Jadi tinggal Bapak Ibu isi kode referensinya si upline-nya tersebut, misalkan si Andi pengen taruh di atas upline-nya si Bapak A, misalkan gitu ya. Tinggal ditulis kode referensi si upline-nya Bapak Ibu. Bukan kode referensinya si orang tersebut, karena di layar handphone sudah tertulis kode referensinya si yang sudah direferensikan. Ini dengan catatan ini referensi langsungnya kita ya Bapak Ibu ya. Kita bisa melakukan penempatan secara manual. Tapi kalau yang referensi bukan dari kita, maka kita tidak bisa melakukan yang namanya placement atau penempatan manual. Itu catatan ya Bapak Ibu. Nah terus setelah itu klik action. Action itu maksudnya adalah ada gambar telepon yang nanti akan terhubung dengan entrepreneur baru tersebut untuk informasiin yang bersangkutan si Bapak Andi bahwa nanti akan ditempatkan di jalur misalkan Bapak Seto, misalkan seperti itu. Lalu diklik checklist box-nya dan mengizinkan untuk penempatan otomatis. Jika upline yang dipilih sudah memiliki 3 unit bisnis, akan menempatkan pada unit terkecil, gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu tinggal kita konfirmasi saja. Nanti setelah berhasil akan muncul notifikasi di smartphone-nya si member di kita ya Bapak Ibu ya, di layar handphone-nya kita. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi. Transaksi ini adalah menginformasikan detail transaksi member Bapak Ibu saat registrasi pertama kali, yaitu biaya join plus pilihan paket premi Ciputra, paket preminya Ciputra Lifesaver yang 300.000 ditambah 50.000 tadi. Ini contohnya menu detail transaksi Anda sebagai member. Ini bisa di-scroll ke kanan. Ya, mohon maaf, maksud saya di swipe ke kanan untuk melihat tampilan yang di sebelahnya, karena ini tampilan handphone kepotong jadinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke klik menu marketing tools. Sebetulnya di klik marketing tools ini merupakan sarana untuk memudahkan kita untuk satu mempelajari bisnis di Ciputra Entrepreneurs Club, plus mempermudah kita untuk mengenalkan bisnis Ciputra Entrepreneurs Club kepada calon membernya kita nantinya. Tinggal kita forward aja, tinggal kita kirim aja link yang ada di marketing tools ini. Kalau melihat
mau melihat isi dari tiap-tiap marketing tools, Bapak Ibu bisa swipe ke kiri. Di situ ada icon mata, lalu diklik icon matanya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat isi kontennya seperti apa, Bapak Ibu bisa klik icon tanda monitor di situ. Bapak Ibu bisa pelajari. Terus selanjutnya ketika Bapak Ibu ingin forward, misalkan mau forward kupas tuntas income Ciputra Entrepreneurs Club, silakan diklik icon WhatsApp, lalu langsung keluar siapa yang akan mau di forward dari si link video ini. Mudah banget Bapak Ibu. Dan semua itu bisa dilakukan hanya dengan menggunakan jempolnya Bapak Ibu saja. Cukup mudah kan ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita akan buka sesi tanya jawab di sini. Sesi tanya jawab di sini saya sekarang akan buka fitur Q&A Bapak Ibu sekalian. Oke, ini ada pertanyaan dari membernya kita. Mau tanya Kak, income yang kita terima itu selama berapa lama? Apakah ada batasan waktunya atau bagaimana? Yang saya sampaikan kepada yang tadi sesuai dengan yang di slide untuk income akan diberikan selama 12 bulan Bapak Ibu. Jadi berdasarkan income, misalkan nih, income referensi. Income referensi itu adalah income yang diterima selama 12 bulan, mulai dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-12. Bukan periode Januari sampai dengan Desember ya Bapak Ibu ya. Misalkan si Dimas ini referensiin Bapak Andi. Maka Bapak Andi akan saya dapatkan income referensinya selama 12 bulan ke depan. Karena saya sudah referensiin di bulan Maret, berarti saya akan bisa dapetin 12 bulan ke depan selama si Bapak Andi membayarkan preminya, maka saya akan mendapatkan income-nya. Lalu di tahun kedua si Pak Andi masih tetap membayarkan preminya, maka sudah berubah lagi tuh yang namanya income-nya. Jadi income-nya income royalty namanya. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitung nih berapa batasan waktunya, ya sebetulnya maksimumnya adalah 3 tahun Bapak Ibu. Sekali kita referensi, tapi berbeda istilah atau namanya. Tapi dari komponen tersebut, income yang kita dapat kan nggak cuma income income referensi aja, ada income royalty, income spesial, income posisi, dan banyak lagi macamnya Bapak Ibu. Semoga menjawab. Makanya kalau saran saya ketika pada saat saya jelaskan, tolong disimak Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya mau lihat di kolom chat. Videonya tolong dibagikan supaya ketika menerangkan ke calon member lebih enak. Mohon maaf Bapak Ibu, ini hanya untuk training khusus member. Jadi untuk pembelajaran kita, bukan diceritakan kepada calon member. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bagikan link, baik video, brosur, atau pembelajaran lain, itu dari marketing tools Bapak Ibu, bukan dari yang di sini. Jelas ya? Semoga menjawab. SNT boleh diulang Pak, SNT. Oh, yang FAST ya. FAST itu, F itu financial, A itu ambisi. S itu sosial, tingkat sosialnya seperti apa. T itu teachable. Nah, SP itu adalah skala prioritas. Jadi misalkan kalau F-nya di checklist, A, ST-nya juga di checklist semua, maka dia menjadi orang yang menjadi skala prioritas yang paling atas yang Bapak Ibu bisa dahulukan untuk membuat janji temu. Semoga menjawab. Dan jangan lupa Bapak Ibu silakan diisi absensinya untuk sebagai tanda bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti sesi malam ini. Oke. Ada yang say hi ke saya, hai juga.
Mana link absensinya, Bapak Willy? Tolong dibagikan lagi link absensinya. Nah, sudah dikirim. Kalau misalkan Bapak Ibu biar nggak nanya lagi link absensinya, silakan scroll komen chatnya Bu. Itu di situ ada tuh, linknya udah dibagi tuh. Udah sampai berpuluh-puluh kali tuh kayaknya tuh di share sama Bapak Willy tuh link absensinya. Oke. Saya kasih waktu 2 menit lagi untuk sesi tanya jawab karena kita sudah harusnya sudah melewati waktu nih Bapak Ibu sekalian. Saya kasih waktu 2 menit deh. Last question. Wah, di sini masih ada 17 peserta yang masih standby mendengarkan ocehan saya, yang harusnya ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu. Kalau misalkan nggak ada yang mau nanya, bisa say hi, bisa tanya apa namanya, lagi di mana, dari mana. Tadi juga ada yang sudah update ke kita, ada yang dari Depok, ada yang dari mana nih? Oh, ada yang dari Depok doang. Yang lainnya kayaknya malu-malu nih. Oke, Bapak Ibu, kalau misalkan nggak ada, kita sudahi saja. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Sudah, oh oke. Ada yang dari Jakarta, sama saya juga dari Jakarta. Ini pertanyaan terakhir ya, saya jawab ya. Untuk mengubah posisi jaringan di bawah kita gimana? Selama Bapak Ibu belum melakukan placement, itu bisa ditentukan posisinya di mana. Tapi sekalinya Bapak Ibu sudah melakukan placement secara manual, itu sudah tidak bisa dirubah lagi Bapak Ibu. Makanya tanya ke orang spiritualnya Bapak Ibu, atau kan masuk misalkan yang simpel gini, si A kenal sama B, ya udah kita tempatinnya di bawah B, karena mereka orang yang sama-sama saling kenal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita referensiin misalkan si Bapak Andi, ya kita kenal sama Bapak Andi, ya udah otomatis ditempatin di posisi kita. Atau nunggu 14 hari aja, orang yang sudah direferensikan sama kita akan ditempatkan berdasarkan posisi posisi yang memang posisinya masih kosong, atau yang belum 3 nanti dia akan tempatkan secara otomatis di unit bisnis yang masih kosong tersebut dari posisi kiri. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, atas waktunya juga. Semoga dari apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa menjadi trigger Bapak Ibu untuk segera cus nih, bisa semakin cepat untuk bisa mencapai 3 bulan menjadi posisi bronze. Ingat, dari yang fast start 1 sudah disampaikan, dilakukan, di fase 2 juga lakukan untuk bisa semakin memperkuat motivasinya Bapak Ibu di bisnisnya Ciputra Entrepreneurs Club. Oke, thank you Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Sampai ketemu lagi di training-training berikutnya bersama kita dari Ciputra Life Academy. Di training berikutnya akan kita sampaikan melalui Telegram ataupun melalui WhatsApp, dan kita akan selalu kirim remindernya di paling tidak 3 hari menuju ke hari pelaksanaan training melalui Zoom tersebut. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat, dan salam entrepreneur.